Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Kuncoro Sakti. Di sini saya akan melakukan analisis percobaan dengan soal, yaitu seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Jumantono dengan mengombinasikan dua faktor, yaitu pupuk dan kolerator terhadap pH, bahan organik, KTK, dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok. Dan terdapat total 36 sampel pengamatan. Untuk datanya sebagai berikut. Nah, untuk pertanyaan yaitu bagaimana pengaruh pupuk kolerator dan kombinasinya terhadap KTK tanah. Dan yang kedua yaitu bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini. Baiklah, selanjutnya kita akan analisis menggunakan aplikasi SPSS pertama dahulu. Oke, untuk langkah pertama yaitu kita akan memasukkan data dengan open data dokumen di sini. Kita cari, ya, kita ganti file tabnya dulu menjadi Excel. Setelah itu kita cari data yang akan kita analisis tadi. Sudah saya pindah ke dalam Excel itu sini. Selanjutnya kita klik open. Di sini sudah terdapat ulangan 1 sampai 4. Setelah itu terdapat dosis pupuk, kolerator, TK, dan tinggi tanaman. Selanjutnya kita akan beralih ke variabel view di bawah ini. Nah, selanjutnya kita ganti bagian ulangan menjadi bagian tipe ini. Ulangan ini kan masih numerik, kita ganti ke bagian string. Setelah itu kita ganti KTK dan tinggi tanaman menjadi type-nya menjadi numerik karena kita ingin mengolah datanya. Setelah itu kita pindah ke mensure ini. Untuk bagian KTK sendiri dan tinggi tanaman dari nominal kita ganti ke scale sehingga kita dapat melakukan analisis ANOVA. Kita cek lagi pada datanya. Nah, ini kan KTK dan tinggi tanaman hilang. Kita copy dari data Excel tadi yang sudah kita pindahkan. Nah, sini kita copy. SPSS KTK. Setelah itu kita copy juga yang tinggi tanaman. Setelah kita akan melanjutkan ke analisis, yaitu klik dengan cara pilih klik analyze. Setelah itu kita pilih general linear model. Setelah itu yang bagian unvariate. Baik, untuk yang pertama ini terdapat depend variable. Nah, ini kita masukkan depend variabelnya dengan KTK. Setelah itu di bawahnya terdapat fixed factor. Nah, ini kita masukkan bagian ulangan, dosis pupuk, dan koleratornya. Setelah itu kita beralih ke model, klik model ini. Setelah itu klik bool terms. Setelah itu kita masukkan ulangan. Setelah itu dosis pupuk dan kelator serta interaksi dosis pupuk dengan kelator.
Nah, setelah itu kita klik continue. Nah, setelah model sudah kita ganti, kita pindah ke post hook. Untuk post hook kita masukkan dosis pupuk dan kelatornya. Nah, untuk equal variant assume itu kita pilih aja Duncan. Setelah itu klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Maka SPSS akan menunjukkan hasil analisis yang kita inginkan tadi. Nah, di sini terdapat hasil KTK pada ulangan, hasilnya yaitu 0,939 dan dosis pupuk yaitu 0,501, sehingga hasil ulangan tidak berpengaruh. Dan dosis pupuk dan kolator lebih dari 0,05. Dosis pupuk sendiri di sini terdapat 0,501 dan 0,475, sehingga tidak berpengaruh. Sedangkan interaksi dosis pupuk dan kelator ini sendiri hasilnya 0,01, sehingga hasilnya di bawah 0,05 atau hasilnya berpengaruh. Selanjutnya untuk analisis post hoc, KTK dari dosis P1 sampai P2 ini sendiri hasilnya mempunyai subset pada subset 1, yaitu hasilnya 31,14, 32,22, 34,89, sehingga tidak berbeda nyata. Sedangkan untuk analisis korelatornya yaitu K0, K2, dan K1 sendiri memiliki nilai berturut-turut subsetnya, yaitu 31,41, 31,79, dan 35,06, dan juga terdapat pada subset 1. Nah, setelah mendapatkan hasil ini, kita dapat menganalisisnya lanjutan dengan cara memilih analisis, yaitu general linear model lagi dan unvariate. Selanjutnya kita ganti fixed faktornya hanya kombinasi saja. Kita ini keluarkan dulu, dosis pupuk keluar, korelator keluar. Nah, ini kombinasinya kita fixed faktornya. Setelah itu kita ke model. Setelah itu kita juga masukkan kombinasi, continue, post hoc, kombinasi, jangan lupa Duncan, kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, hasilnya pada ini P1 K2 ini dan P2 K1 ini terdapat pada subset 1 dan 2 atau A dan B, sehingga hasilnya tidak berbeda nyata dan mempunyai huruf yang sama. Sedangkan P0 K2 sampai P1 K1 ini juga terdapat pada subset yang sama, yaitu 1, 2, 3 atau AB dan ABC, sehingga hasilnya tidak berbeda nyata. Selanjutnya pada P2 K2 dan P2 K0 ini juga keduanya tidak berbeda nyata. Setelah itu kita bisa menganalisis korelasinya dengan klik analis, kita klik pilih korelate. Setelah itu bivariate. Nah, kita akan memasukkan variabelnya, yaitu klik variabel KTK dan tinggi tanaman. Oke, jangan lupa untuk correlation koefisiennya persen dan test of signifikannya 2 detail. Nah, hasilnya KTK dan tinggi tanaman sebesar negatif 0,245, sehingga KTK dan tinggi tanaman tidak berkorelasi.
karena signifikasinya menghasilkan 0,05 sehingga lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat grafik. Kita akan pilih grabs. Setelah itu scatter atau dot, kita pilih simple scatter, klik definite. Setelah itu untuk sumbu Y kita pilih tinggi tanaman, dan sumbu X kita pilih KTK. Setelah itu oke. Baik, untuk grafiknya di sini sudah kita ketahui. Nah, untuk menambahkan Y, untuk melihat Y dan R kuadratnya, kita klik 2 kali pada grafik. Setelah itu pilih add fit line ini. Setelah itu kita klik linear ini, kita pilih close. Nah, untuk hasilnya sendiri, Y-nya terdapat pada 94,54 negatif 0,05, dan R kuadrat linearnya terdapat pada 0,060. Mungkin untuk analisis pada SPSS-nya segitu. Selanjutnya kita akan melanjutkan analisisnya pada bagian baik. Untuk selanjutnya kita akan ganti analisis menggunakan RStudio. Untuk langkah yang pertama yaitu kita import dataset from Excel. Kita cari, klik browse, ini dia rancok. Kita open, kita tunggu sebentar. Oke, selanjutnya untuk kita arrange, kita ganti dari sesuai Excel-nya, yaitu dari kolom A1 sampai dengan kolom F37. Kita tunggu. Selanjutnya data preview ini kita ganti ulangan ini menjadi karakter. Dan KTK-nya menjadi numerik serta tinggi tanamannya. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah ulangan dan dosis kalkulator dan kombinasinya ini menjadi karakter, dan KTK dan tinggi tanamannya menjadi numerik, kita klik import saja. Nah, di sini akan langsung kita tambah, klik ini saja, new file, kita klik, dan untuk komennya kita buat R script aja. Nah, untuk mengecek tadi apakah sudah benar. Nah, ini ulangan karakter, ulangan sampai kombinasi itu karakter, KTK dan tinggi tanaman numerik sudah benar. Selanjutnya untuk memulai analisis, kita akan komen pada sheet sini dengan cara klik library. Library, setelah itu do queries, setelah itu kita run. Nah, ini komennya sudah berhasil. Setelah itu kita klik analisis, kita buka urunnya. Untuk komennya yaitu FRB. Nah, karena tadi kita menggunakan dua saja, yang KTK dan tinggi tanaman itu, kita pilih FRBD yang 2 fact ini.
Kalau teman-teman menggunakan 3 silahkan pilih yang FRBD 3 phase. Nah, setelah itu kita cari datanya kita dengan klik nama datanya. Nah, ini sudah kita. Setelah itu kita buka kurung seperti ini, kita buat yang kolom 5 dan 6, harus 6, kita tutup kurung. Setelah itu kita klik koma, kita cari datanya lagi. Klik simbol dolar. Setelah itu pilih bagian ulangan, koma, data kita lagi, simbol dolar. Setelah ulangan kita pilih yang dosis pupuk. Setelah itu kita klik koma, data kita lagi, simbol dolar, dan yang terakhir adalah korelator. Setelah korelator kita koma 1, setelah itu kita run. Nah, ini analisisnya sudah selesai. Selanjutnya untuk menampilkan kita komen saja di sini dengan komen, dengan ketik print, setelah itu nah, analisis, setelah itu kita run. Nah, RStudio sudah menampilkannya, yaitu ini bagiannya. Untuk hasilnya ini dia. Untuk faktor A, yaitu adalah faktor dosis pupuk, dan faktor B korelator, itu mendapatkan hasil 0,501 dan faktor B korelatornya 47517, sehingga keduanya tidak berpengaruh karena kurang dari 0,05. Selanjutnya untuk interaksi antara faktor A dan faktor B, terdapat tanda signifikan 1, ini binomo 1, sehingga hasilnya lebih dari 0,05, yaitu hasilnya 0,01143, sehingga berpengaruh nyata. Selanjutnya untuk tes normalitinya, hasil dari value-nya yaitu adalah 0,9388, sehingga hasil dari normality tesnya normal. Selanjutnya untuk hasil KTK, pada P2, P0 dan P1 terdapat pada depend variable group yang sama, yaitu A, sehingga tidak berbeda nyata dengan hasilnya, yaitu 34, sekian, 32, sekian, dan 31, sekian. Selanjutnya untuk K1, K2, dan K0 juga terdapat pada grup yang sama, yaitu A, sehingga tidak berbeda nyata karena masih terdapat pada sama. Selanjutnya untuk analisis selanjutnya kita komen lagi library, selanjutnya kita akan mencari korelasinya, correlation, run. Nah, selanjutnya kita komen lagi korelasi, buka kurung, core test.
Nah, untuk Cortez kita buka data kita lagi. Cop. Nah, kita cari pada bagian KTK dan tinggi tanaman. KTK, koma. File kita lagi. Dolar tinggi tanaman. Pan. Selanjutnya kita untuk melihat korelasinya sama, yaitu kita klik comment print, kita klik hasil korelasinya yaitu negatif 0,2449, sehingga korelasinya di atas lebih 0,05, sehingga untuk datanya sendiri tidak berkorelasi. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja kita klik library plot yang 2, kita run. Ini berhasil. Kita klik library lagi. GGPP, kita run. Dan yang terakhir adalah dari MSC. Nah, setelah 3 komen ini, kita langsung saja kita cari plot data kita. Cop, AS. Nah, untuk sumbu X sama dengan data kita ambil yang dolar bagian KTK, dan untuk sumbu Y kita sama dengan data kita bagian tinggi tanaman. Itu plus setelah itu kita copy data dari koas tadi, klik run. Nah, sehingga RStudio akan menampilkan grafik data yang sama seperti tadi, yaitu hasil dari sumbu Y yaitu 94,5, negatif 0,053, dan R kuadratnya yaitu 0,060. Nah, sehingga untuk soal tadi sudah terjawab, yaitu bagaimana pengaruh pupuk volator dan kombinasinya terhadap KTK tanah, yaitu terjawab pada untuk hasilnya. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana pengaruh pupuk volator dan kombinasinya terhadap KTK tanah, itu untuk pupuk dan korelatornya sendiri tidak berpengaruh, karena nih faktor A dan faktor B yaitu hasilnya kurang dari 0,05, dan sehingga tidak ada tanda signifikannya, sehingga tidak berpengaruh, kecuali pada faktor kombinasinya, yaitu faktor A dan kombinasi antara faktor A dan faktor B, yaitu terdapat tanda signifikan di sini, sehingga pengaruh pemberian pupuk ini signifikan nyata. Selanjutnya, bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen.
Untuk menjawabnya kita sudah terdapat pada analisis korelasi tadi. Ini dia. Untuk hasilnya sendiri negatif 0,0245, sehingga tidak ada korelasi, dan dibuktikan pada analisis signifikan, yaitu terdapat nilai 0,05. Sehingga sekian dari saya, mungkin itu saja. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.